Akhirnya, Saipul Jamil kembali ke TV. Perjuangan Hotman tak sia-sia. KPI langsung lakukan ini ke Saipul. Saipul Jamil, bekas narapidana kasus pencabulan bocah, boleh tampil di televisi, khusus untuk program edukasi bahaya predator. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agung Supriyo mengatakan, lembaganya mengaku tidak melarang Saipul Jamil untuk tampil di publik tapi membatasi. Saipul bisa tampil di publik dalam konteks edukasi atau wawancara tentang kejahatan yang dia lakukan. Kita buat surat, kita mengecam glorifikasinya, nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Misal, dia hadir sebagai bahaya predator, kan bisa juga dia ditampilkan seperti itu. Kalau untuk hiburan, belum bisa di surat yang kami kirim ke lembaga penyiaran, ujar Agung saat menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier, Kamis 9 September 2021. Dengan demikian, KPI tetap melarang Saipul Jamil untuk tampil di depan publik dalam konteks menghibur. Agung mengakui ada penggiat hak asasi manusia yang mengkritik keputusan KPI. Kita singkirkan HAM sementara, toh dia boleh tampil dalam konteks edukasi. Ini kita nggak melarang, tapi membatasi harus dipahami. Jadi nggak ada pelanggaran, nggak boleh kemana-mana, ini membatasi, ujar Agung. Dalam kasus ini menurut Agung, harusnya Saipul Jamil meminta maaf kepada korbannya. Ia merujuk kepada berita yang memuat pernyataan Saipul yang memaafkan korban. Gue lihat beritanya di running text, dia bilang gini, saya maafkan, gila nggak nih, dia bilang begitu katanya. Agung paham betul, masyarakat membandingkan ke depan pelaku kejahatan lain seperti narkoba dan asusila yang masih bisa tampil di hadapan publik. Dalam mengambil keputusan, menurut Agung, KPI mengambil referensi dari kasus yang pernah terjadi di luar negeri untuk kasus kejahatan seksual. Lihat referensi dari luar negeri, dibatasi, bahkan pelaku kejahatan seksual dipasangi pelacak. Karena perilaku seperti ini bisa muncul kembali, ujar Agung. Menurut Agung, jika stasiun televisi menjadi permisif dalam kasus Saipul Jamil, ia mengkhawatirkan anggapan penonton. Bukan hanya itu, ia juga mengkhawatirkan kondisi korbannya. Ketika melihat Saipul tampil depan beban, tanpa apakah dia layak diglorifikasikan? Nggak layak lah, kalau gue bukan anggota KPI, gue muntah, gue nggak suka tayangan itu, ujarnya. Penyanyi dangdut Saipul Jamil menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 2 September 2021. Saat bebas, Saipul dijemput oleh kekasihnya Indasari dengan menggunakan mobil Force merah. Ia juga dikalungi karangan bunga. Tidak hanya itu, Saipul juga langsung diundang ke berbagai acara di televisi dan YouTube. Saat ini kita rasanya sedang bermasalah dengan keadaban publik. Keadaban publik merujuk pada kondisi sikap atau perilaku yang menghargai dan peduli dengan orang lain, serta menjunjung tinggi norma dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam kehidupan publik. Pemanggungan pesohor yang menjadi terpidana kasus pedofilia, terutama di media televisi, secara masif mengusik rasa keadilan bagi para korban sekaligus pernyataan serius bagi kualitas keadaban publik. Publik figur tersebut adalah Saipul Jamil yang baru keluar dari jeruji besi. Ia dihukum karena terbukti di pengadilan telah melanggar pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencambulan. Hukumannya ditambah atas upayanya menyogok majelis hakim yang memutuskan upayanya dalam proses peninjauan kembali.
Maka pada kasusnya sesungguhnya SJ adalah figur dengan predikat lengkap. Ia narapidana kasus asusila dan dengan sadar menempuh upaya ilegal untuk meringankan kasusnya tersebut. Atas segala kesalahan yang dilakukannya, SJ telah menjalani hukuman hingga tuntas. Namun, masalah kemudian muncul begitu dia kembali menghirup udara bebas, tepat di pintu keluar lembaga permasyarakatan yang mengurungnya selama 8 tahun. Dia diarak, dikalungi bunga, dan disiarkan langsung secara online melalui media sosial. Jika prosesi demikian sifatnya masih terbatas pada ranah personal, maka tidak lama kemudian SJ diberi panggung untuk acara di televisi. Tentu saja pada habitus luasnya selama ini di acara gegoyonan. Di tengah suasana pembatasan karena pandemi dan televisi adalah pilihan hiburan yang murah dan mudah diakses, kemunculan SJ langsung direspon masyarakat luas. Sebagian kecil membela, namun lebih banyak mengkritik keras hingga membuat petisi warganet. Pasalnya, kemunculannya begitu keluar dari penjara dengan fasilitas yang diberikan berbagai media dengan segala pembenaran dirinya, seperti menampar ke hadapan publik. Mensyukuri dan mengambil hikmah atas masalah yang dihadapi adalah satu hal kewajaran. Namun, memanggungkan suatu pelaku pedofil jelas menyinggung perasaan masyarakat luas, terutama para korban pedofilia. Adalah hak personal SJ untuk menunjukkan itikat perbaikan atas kesalahan yang terjadi pada masa lalunya. Begitu juga hak media untuk meliputnya. Namun, di atas semua itu adalah perlunya menegakkan kadar kewajaran dalam tayangan mengenai dirinya selepas keluar dari penjara. Kewajaran tersebut lagi-lagi adalah perlunya menimbang keadapan publik dengan menjadikan perasaan sakit para korban dan tidak memandang tindakan pedofilia sebagai sebuah kewajaran, apalagi diparodikan secara halus.